Hai semua, di sini kami dari kelompok 6 dengan judul Dimensi Sosial Budaya di Kawasan Asia Timur. Kami ingin mempresentasikan hasil makalah kami dan sebelum yang melatar belakangi judul ini adalah kawasan Asia Timur memiliki latar belakang sosial budaya yang kaya dan beragam, yang berbentuk melalui sejarah panjang interaksi antara berbagai bangsa, kerajaan, dan budaya. Berikut ini ada beberapa aspek penting yang melatar belakangi judul, yaitu pertama, pengaruh kontrolisme, teorisme, dan budayalisme. Yang kedua, sistem pemerintahan, struktur, dan sosial tradisional. Yang ketiga, pengaruh kolonialisme dan modernisasi. Yang keempat, bahasa dan akasara. Yang kelima, seni dan budaya tradisional. Yang keenam, pengaruh ekonomi dan globalisasi. Yang ketujuh, nilai-nilai sosial dan keluarga. Yang kedelapan, makanan tradisi kuliner. Yang kesembilan, perayaan dan festival. Jadi itulah 9 bagian yang melatar belakangi judul kita. Oke. Yang berikut adalah pembahasan. Dalam pembahasan ini ada 2 bagian atau bagian A dan B. Yang pertama, bagian A adalah di mana kawasan Asia Timur. Oke, jadi Asia Timur merupakan wilayah yang terletak di antara Rusia pada bagian utaranya dan pada bagian selatannya berbatasan dengan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Wilayah Asia Timur merupakan kawasan dalam perkembangan ekonominya menjadi terdepan. Negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara yaitu yang pertama atau 1, Republik Rakyat Cina atau RRC, 2 Jepang, 3 Korea Selatan, 4 Korea Utara, 5 Taiwan, 6 Mongolia, dan yang terakhir atau ke-7 Hong Kong. Asia Timur merupakan wilayah dengan total penduduknya dari 1.500 juta jiwa. Hal ini menjadikan Asia Timur menjadi kawasan terpadat di dunia karena memiliki sekitar 40% total penduduk. Dan yang berikut adalah bagian B. Bagian B adalah karakteristik ideologi konfusianisme, Juche, Bushido. Yang pertama adalah Konfusianisme. Konfusianisme terbagi menjadi 2, yaitu karakteristik utama dan implikasi sosial. Terus yang kedua adalah Juche. Juche adalah sebuah ideologi yang berkembang di Korea Utara yang diperkenalkan oleh Kim Do-sung, pendiri dan pemimpin pertama dengan tersebut. Juche sering diterjemahkan sebagai kemandirian atau berdiri di atas kaki sendiri, dan merupakan landasan filosofi, politik, dan ekonomi yang mendasari kebijakan negara Korea Utara. Di sini yang berikut adalah prinsip-prinsip utama Juche. Meliputi ada 2, yaitu yang pertama kemandirian politik, yang kedua kemandirian ekonomi. Oke, yang ketiga di sini adalah Bushido. Bushido atau lebih dikenal sebagai Bushido adalah konsep yang berasal dari Jepang berkaitan erat dengan para samurai. Namun pengaruh dan nilai-nilai yang diusung oleh Bushido juga memiliki resonansi dan relevansi di berbagai kawasan di Asia Timur. Meskipun dalam bentuk yang mungkin berbeda atau dengan penekanan prinsip-prinsip Bushido di kawasan Asia Timur. Yang pertama, Jepang, Korea. Yang kedua, Korea. Yang ketiga, Cina. Keempat, Taiwan dan Hong Kong. Yang kelima, Vietnam. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian C, yaitu kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di negara-negara kawasan Asia Timur.
kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di negara-negara kawasan Asia Timur. Ada 7 negara, yakni yang pertama Cina. Cina merupakan negara komunis yang terdiri dari hampir seluruh kebudayaan, sejarah, dan kebudayaan yang dikenal sebagai Cina atau Cina. Yang kedua, Jepang. Perkembangan perekonomian Jepang terkait dengan kemudahan mendirikan dan melakukan usaha kecil dan mempengaruhi mampu menduduki peringkat ke-34 dari 190 negara yang disurvei oleh Bank Dunia. Yang ketiga, Korea Selatan. Tingkatnya pendapat per kapita Korea Selatan menempatkan negara ini menjadi salah satu negara maju di dunia. Sedangkan yang keempat, Korea Utara. Jadi Korea Utara tidak pernah mempublikasikan data pertumbuhan ekonomi untuk setiap tahun. Namun data terbaru yang dirilis oleh Bank Sentral Korea menunjukkan pertumbuhan ekonomi Korea Utara mencapai 3,90% pada tahun 2016. Sedangkan yang kelima, Taiwan. Taiwan pada awalnya perekonomian Taiwan adalah peralihan dari ekonomi pertanian menuju ekonomi modern. Sedangkan yang keenam, Mongolia. Mongolia merupakan perekonomian di Mongolia mengalami pertumbuhan yang diangkat pesat. Sedangkan yang ke-7, Hong Kong. Jadi sistem perekonomian Hong Kong yang terbuka dengan ketergantungan yang relief besar pada perdagangan internasional dan aliran modern asing. Oke, kesimpulan yang di sini kita ambil adalah dimensi sosial budaya kawasan Asia Timur mencakup berbagai aspek yang membentuk identitas, interaksi sosial, dan pola perilaku masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu faktor penting yang membentuk dimensi ini adalah ideologi yang dianut oleh negara-negara di kawasan Asia Timur. Berikut ini ada beberapa kesimpulan mengenai dimensi sosial budaya di kawasan Asia Timur yang mempengaruhi kolonialisme dan pengaruh barat modernisasi. Saran untuk memahami dan mengelola dimensi sosial budaya di kawasan Asia Timur. Yang pertama, pendidikan dan pertukaran budaya. Meningkat untuk pendidikan dan pertukaran budaya untuk meningkatkan program pertukaran belajar akademisi dan budaya antara negara-negara di kawasan Asia Timur serta dengan negara-negara lain untuk meningkatkan pemahaman toleransi terhadap perbedaan ideologi. Yang kedua, dialog ideologis dan diplomasi budaya. Memfasilitasi dialog ideologis dan diplomasi budaya melalui forum regional dan internasional. Mungkin begitu presentasi kami dari kelompok 6. Sekian dan terima kasih.